Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau sebuah pilar moral bangsa tiba-tiba retak dari dalam? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah krisis yang mengguncang Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Coba bayangin, kita lagi di penghujung tahun 2025. Tiba-tiba ada gempa politik di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Pimpinan tertingginya mendadak dilengsarkan, dan ini memicu perpecahan internal paling besar dalam 2 dekade terakhir. Kalau dari luar sih, kelihatannya ini soal pelanggaran etika, soal masalah keuangan. Tapi, kalau kita coba gali lebih dalam lagi, akar masalahnya ternyata jauh lebih besar, lebih kelam, dan nilainya triliunan rupiah. Inilah yang mau kita bongkar. Oke, mari kita lihat dulu cerita versi resminya. Gimana ceritanya sebuah konflik internal bisa meledak begitu terbuka dan secepat ini? Jadi, kudeta ini dibungkus pakai tuduhan yang berat banget. Senjata yang dipakai untuk melengsarkan Ketua Umum PBNU Gus Yahya adalah isu Zionisme sama dugaan penyalahgunaan dana. Dua amunisi ini kan ampuh banget buat melegitimasi pemberhentiannya di mata para kiai dan warga Nahdlin. Dan semua ini kejadiannya cepet banget loh. Aksi balas-balasan gitu. Gus Yahya pecat sekjennya, beberapa hari kemudian giliran dia yang dipecat sama Dewan Kiai tertinggi. Ini udah bukan sekedar beda pendapat lagi, ini udah jadi perang terbuka di level paling atas. Nah, sekarang kita coba singkirkan dulu narasi publik tadi. Mari kita lihat apa sih pemicu sesungguhnya di balik semua kekacauan ini. 26.000 hektar, coba deh bayangin seluas apa itu. Inilah aset raksasanya, bekas lahan tambang punya grup Bakri yang dikasih pemerintah ke PBNU. Harapannya sih ini bisa jadi sumber kemandirian, tapi kenyataannya malah jadi sumber perpecahan. Biar kita ngerti konflik ini, kita harus kenal dulu sama istilah bohir. Ini bukan sekedar investor biasa ya. Bohir itu pemain gede dengan modal raksasa dan lobi politik yang super kuat. Dan dalam kasus ini, siapa bohir yang bakal mengelola tambang, itulah yang jadi pangkal masalahnya. Nah, disinilah letak inti masalahnya. Ini bukan perang teologi, tapi perang duit dan kekuasaan. Di satu sisi, ada kubu Gus Ipul yang mau mempertahankan investor lama yang dekat sama rezim sebelumnya. Terus di sisi lain, ada kubu Gus Yahya yang mau bawa investor baru yang lebih merapat ke kekuasaan sekarang. Intinya, ini soal perebutan kontrol atas kue ekonomi yang gede banget. Di tengah rebutan yang sifatnya duniawi banget ini, coba deh kita mundur sebentar dan pakai kompas moral. Kira-kira kalau panutan NU, almarhum Gus Dur, masih ada, beliau bakal berdiri di pihak mana ya? Ini dia, inti sari dari pemikiran Gus Dur. Prinsip fundamental yang jadi panduan semua tindakannya. Bukan soal keuntungan, bukan soal kekuasaan, tapi soal kemanusiaan. Coba kita pakai prinsip ini sebagai pisau bedah kita. Ada loh sebuah teori yang namanya kutukan sumber daya. Dan ini tuh pas banget menggambarkan apa yang lagi terjadi. Jadi ketika sebuah organisasi tiba-tiba dapat kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan itu seringnya bukan bawa berkah, tapi malah memicu korupsi, perpecahan, dan konflik internal. Buat Gus Dur, NU itu kan pelayan umat, bukan korporasi cari untung. Konflik tambang ini adalah contoh nyata dari kutukan sumber daya yang merasuki tubuh organisasi. Tujuannya yang harusnya pengabdian atau khidmah, malah bergeser jadi rebutan keuntungan. Ini jelas bertolak belakang banget dengan semua yang diperjuangkan Gus Dur. Yuk kita lihat lebih dalam lagi, seberapa jauh sih realita hari ini dari visi seorang Gus Dur. Gus Dur itu memposisikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang independen. Tapi, begitu masuk ke bisnis tambang, NU malah kejebak dalam korporatisasi. Posisinya jadi nggak independen lagi, malah tersandra sama kepentingan para bohir. Dari yang tadinya tidak kemana-mana, sekarang malah dibawa kemana-mana sama kepentingan modal. Terus ada satu lagi aspek yang krusial banget, lingkungan. Gus Dur itu seorang pejuang lingkungan. Waktu jadi presiden, beliau justru mengeluarkan moratorium penebangan hutan. Jadi fakta kalau elit NU sekarang malah rebutan konsesi tambang batu bara, yaitu kebalikannya 180 derajat dari etika lingkungan yang dipegang teguh oleh Gus Dur. Nah, ini mungkin yang paling menyedihkan, politisasi isu suci buat kepentingan duniawi. Memakai isu Palestina sebagai tameng untuk menyingkirkan lawan dalam perebutan tambang, itu kan manuver yang sinis banget. Dan ini sangat bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kemanusiaan yang selalu ditekankan oleh Gus Dur.
Jadi kalau kita jajarin gini, jurangnya kelihatan jelas banget. Pemicu sebenarnya kan sengketa investor, tapi Gus Dur pasti bakal menolak industri ekstraktif. Alasan formalnya isu Zionis, sementara Gus Dur menolak politisasi agama. Dampaknya, perpecahan, sesuatu yang merusak persaudaraan atau uhuwah. Di setiap levelnya, kita melihat pertentangan yang fundamental. Lantas, apa arti semua ini bagi masa depan NU? Sesuatu yang diharapkan bisa membawa maslahat atau kebaikan, justru jadi sumber mafsadat atau kerusakan. Tambang yang seharusnya jadi simbol kemandirian ekonomi, malah berubah jadi racun yang merusak persaudaraan para ulama dan menggerus wibawa organisasi di mata publik. Pada akhirnya, pertanyaan ini tersisa untuk kita semua, kan? Kalau kompas moral sebuah institusi sudah diganti oleh keuntungan, kira-kira ia akan menuju kemana? Krisis ini mungkin terjadi di NU, tapi pelajarannya relevan buat siapa saja. Terima kasih sudah menyimak.